Hello students of X level, how are you today? I hope you are all good and safe at home. How about your holiday? Is everything okay? I hope you have a great holiday. Oke students, hari ini kita akan kembali belajar dengan tema 8 ya. Tema 8 yaitu 5H. Subtema pertama, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Oke, let's pray. Fold your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for your guidance and your love. Now we want to study thematic. Please bless us and help us to understand the topic today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, everybody. Today we want to study about yang pertama, menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi dan non-fiksi. Oke students, let's start from the first. Kita akan mulai ya. Manusia dan lingkungan ya. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat ya anak-anak. Salah satu komponen penting dalam lingkungan adalah air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air atau yang biasa kita sebut dengan water cycle. Oke, students, apa sih artinya siklus air atau siklus hidrologi atau water cycle? Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Ya, students, itulah pengertian siklus air atau siklus hidrologi. Oke, anak-anak, siklus air terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu penguapan atau evaporasi, kemudian pendinginan atau kondensasi, dan hujan atau disebut presipitasi. Oke, students, coba kamu perhatikan gambar proses terjadinya siklus air berikut ini ya. Nah, jadi tahap ketika air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari ya, yaitu air berubah menjadi uap air, itu disebut tahap evaporasi. Itu tahap yang pertama, ya, uap air menuju atmosfer. Kemudian, pada tahap kondensasi, uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan. Nah, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air, sehingga terjadilah tahap presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Oke, students. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Ya. Jadi, anak-anak, manfaat terjadinya siklus air bagi kehidupan. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan sehingga memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Dan yang kedua, air hujan yang mengalir akan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas manusia dan hewan. Kemudian, apalagi manfaatnya anak-anak? Manfaatnya, air di dalam tanah akan diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis. Oke. Kemudian, siklus air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Oke, students, coba kamu perhatikan kembali water cycle atau siklus air berikut ini ya. Ini adalah beberapa contoh
gambar siklus air. Oke. Iya. Jadi, kamu akan teacher berikan tugas kegiatan membuat mading siklus air. Oke, students. Kalau di tugas buku halaman 10 itu terdiri dari 4 orang siswa. Tapi karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, kamu kerja mandiri saja ya anak-anak. Boleh kerjasama dengan papa, mama, atau kakak, atau abang, atau adik ya. Jadi kalian membuat mading siklus air. Teacher kasih waktunya 1 minggu. Setelah dibuat, kamu presentasikan ya. Kamu presentasikan dan kirimkan videonya. Oke, students? Nah, oke, kita akan lanjut tentang teks ya. Kita akan melihat teks berikut. Ini adalah contoh teks non-fiksi. Kita akan membaca teks ini bersama-sama ya. Kamu boleh lihat bukumu halaman 4 sampai 5. Oke? Kita baca sama-sama ya, students. Ratusan warga kesulitan dapatkan air bersih. Ratusan warga di Desa Blangkahan dan Desa Lori, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih sejak Januari 2016. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber-sumber air yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum serta mandi, cuci, dan kakus atau MCK kering akibat kemarau panjang yang melanda daerah tersebut. Sejak Januari pula, warga di kedua desa itu mengandalkan air bersih yang dikirimkan salah satu perusahaan yang beroperasi di sekitar tempat tinggal mereka. Sumur-sumur di sekitar juga tampak kering. Risma, salah satu warga di Desa Blangkahan yang diwawancarai pada Rabu 27 bulan 4 2016 mengatakan bahwa selama ini warga hanya mengandalkan pasokan air dari mobil tangki yang juga mendapatkan jatah untuk setiap warganya. Terkadang ada pula warga yang tidak mendapat bagian dan harus menunggu sampai keesokan harinya. Hal senada juga dikatakan Rasno, warga Desa Lori. Ia mengaku krisis air bersih ini sudah sangat mengganggu kestabilan kehidupan mereka. Sumber-sumber air yang masih tersedia di sini sebagian besar sudah tercemar limbah. Kami berharap ada bantuan air bersih. Apa nggak kasihan lihat anak-anak kami pergi ke sekolah tidak mandi, sesalnya. Sementara itu, Camat Kuala, Romarlan Harahap membantah jika warganya disebut mengalami krisis air bersih. Saya sudah sampaikan tadi, bukan krisis air bersih, tetapi memang sumber airnya yang tidak ada karena kemarau panjang, kilahnya. Oke, students, teks yang baru saja kita baca tadi merupakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata, ya anak-anak. Seluruh informasi yang disampaikan dalam teks non-fiksi dibuat berdasarkan kejadian nyata atau bersifat faktual. Contoh teks non-fiksi adalah esai, biografi, teks jurnalisme, tulisan sejarah, dan karya ilmiah. Nah, anak-anak semua, dari teks non-fiksi yang baru saja kita baca tadi, bisa nggak kamu menyebutkan urutan peristiwa-peristiwanya? Anak-anak, untuk mengetahui proses peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi, ya, atau non-fiksi, hal yang perlu dilakukan adalah membaca dengan saksama ya. Dengan membaca secara saksama, kamu dapat memahami keseluruhan isi teks sehingga mengetahui cerita sebenarnya yang terjadi. Di sini ada bagan peta pikiran yang bisa membantu kamu mencari informasi di dalam teks ya anak-anak. Ini tugasmu juga yang kamu kumpulkan hari ini ya, mengisi bagan
peta pikiran dari teks non-fiksi yang kita baca tadi ya. Oke, students. Nah, sekarang kita mau belajar tentang cerita fiksi. Kalau yang tadi teks non-fiksi, sekarang kita mau lihat teks fiksi ya. Jadi teks fiksi itu anak-anak adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Jadi, seluruh informasi yang disampaikan dalam teks fiksi tidak dibuat berdasarkan kejadian nyata. Teks fiksi biasanya disajikan dalam bentuk paragraf narasi. Ya, anak-anak, adapun contoh teks fiksi adalah cerita pendek, cerita bersambung, cerita rakyat, dan dongeng. Alright, students. Teacher Vero sangat berharap pembelajaran hari ini dapat kamu pahami ya. Yang pertama tadi tentang siklus air, ya, dan manfaatnya atau pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Kemudian kita tadi sudah belajar juga tentang urutan peristiwa dalam teks fiksi dan non-fiksi. Oke, Teacher Vero akan mengingatkan kembali for your task today. The first, it's about halaman 5. Yang tadi ya, mengisi atau membuat urutan peristiwa tentang teks non-fiksi ya, halaman 5 itu kamu kumpulkan hari ini ya anak-anak untuk halaman 5. Kemudian untuk halaman 10 kamu berkreasi membuat mading siklus air atau water cycle. For your task about water cycle, I give you time about 1 week. 1 week started from today, okay students? Dan jangan lupa kamu presentasikan ya, serta videokan dan kirimkan ke main teachermu ya. Okay students? I hope you can understand the lesson today. Okay, we want to close the lesson. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for the lesson and your blessing. Please bless us to understand and to do the topic that we have learned today, and help us to do and to finish all our tasks or our homework well. Thank you, Father. Forgive us for our sins, for we know we are sinners. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. All right, students. See you next time, and God bless you all. Bye-bye.